Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, wah, merinding. Ini benar-benar viral ya. Pidato Iqbal Ramadan yang merupakan anak seorang jenderal purnawirawan yang hidup pada zaman Orde Baru, yang merupakan salah satu mantan anak buahnya Presiden Soeharto. Nah, ini benar-benar nggak nyangka ya. Sampai-sampai satu gedung dibikin nangis, dibikin mewek, dan juga hostnya pun juga ikut terharu gitu ya. Dan ini juga sekaligus sindiran keras dan juga pukulan keras terhadap anak-anak pejabat yang selalu ngeyel dan manja kepada orang tuanya, dan selalu membawa besar nama orang tuanya dan minta backingan terhadap orang tuanya. Tetapi Iqbal Ramadan tidak pernah melakukan hal semacam itu. Nah guys, seperti apakah isi pidatonya, atau isi seperti ini puisi ya. Nah, mari kita saksikan. Let's go. Tragedi 22 Agustus 2024. Memang benar, ayah saya seorang jenderal TNI dan pejabat tinggi pada era Orde Baru. Namun, saya terlahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Ibu saya harus bekerja keras mencari nafkah dan merawat saya tanpa kehadiran sosok ayah. Saya tidak pernah menggunakan nama besar almarhum ayah saya untuk kepentingan pribadi. Saya menjaga rapat latar belakang kedua orang tua saya. Bahkan ketika saya berada pada situasi yang sangat mengerikan di hadapan aparat bersenjata yang melecehkan, memukul, dan menendang kepala saya, tidak sedikit pun terpikirkan untuk memanfaatkan nama besar ayah saya agar diberikan pengampunan oleh aparat yang sedang menyiksa saya. Hanya satu yang saya ingin ketahui: bagaimana rasanya menjadi masyarakat kecil saat mereka ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan karena menuntut hak-haknya. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak semua anak bangsa di atas bumi manusia. Saya bukan seorang anak yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sejak kecil, saya berjuang melawan ketidakadilan. Ibu saya selalu menanamkan nilai-nilai keadilan dan welas asih. Harapan terbesar ibu saya adalah agar saya bisa berguna bagi masyarakat dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan. Di saat yang lainnya memanfaatkan nama besar orang tuanya agar mendapatkan kedudukan dan jabatan, di sisi lain ada banyak orang tua dan pemuda yang berjuang untuk membayar biaya pendidikan yang mencekik, mencari kerja untuk menjadi tulang punggung keluarga, dan menjadi ojol hanya untuk bertahan hidup sehari. Jurang antara si kaya dan si miskin begitu lebar di negeri ini. Takdir memilih saya terlahir sebagai anak dari seorang jenderal TNI daerah Orde Baru dan penyanyi kampung dari Sulawesi Selatan. Saya tidak bisa menolak takdir itu. Namun, hal itu tidak menutup nurani dan akal sehat saya untuk melawan sewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Menolak penguasa membangun kuil dinasti keluarga di saat rakyatnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Masyarakat adat digusur dan dikriminalisasi. Pejuang hak asasi manusia dikriminalisasi, pejuang lingkungan dibunuh, biaya pendidikan mahal, sembako mahal, dan minimnya akses bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Sebagai seorang manusia, hal itu yang tidak dapat saya terima. Perjuangan ini bukan hanya tentang saya. Perjuangan di bulan Agustus 2024 milik semua pemuda yang bahu-membahu melakukan perlawanan yang dimulai sejak 22 Agustus hingga hari ini. Milik semua pemuda yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan. Cerita di akhir bulan kemerdekaan Indonesia adalah cerita tentang perjuangan pemuda yang menentang status quo dan kekuasaan yang zalim. Saya hanyalah seorang anak yatim yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Saya tidak berbeda dengan anak muda lainnya yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di negeri ini. Negeri ini bukan milik keluarga tertentu. Kami pemuda menolak tunduk pada kekuasaan yang zalim. Saya hanyalah seorang anak yatim yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Saya tidak berbeda dengan anak muda lainnya yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di negeri ini. Negeri ini bukan hanya milik keluarga tertentu. Kami pemuda menolak tunduk pada kekuasaan yang zalim. Iqbal Ramadan, putra dari
Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Murdiono. Saya ingin dengarkan dari Bu Macita terakhir ya, sebelum saya break. Keras juga ya buat Ibu akan terus mendukung perjuangan Iqbal. Saya akan mendukung anak saya karena saya tahu anak saya adalah anak yang berhati mulia, anak yang penuh tanggung jawab, dan saya akan mendoakan dia terus untuk setiap langkahnya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun resikonya, Apapun resikonya. nyawa sekalipun taruhannya. Ya, namanya seorang pejuang kan kita harus ikhlas kalau udah seperti itu. Ibu mengikhlaskan Iqbal untuk negeri ini. Iya, harus supaya anak-anak muda yang lain juga bisa menjadi seperti Iqbal yang lain. Iqbal bisa berdiri. Ya, tiba-tiba saya ingin meluk Anda. Gila. Ibu. Kita juga merinding ini guys. Baik, saya sungguh terenyuh untuk mendengarkan pidato seorang Iqbal Ramadan, Iya betul. Semua orang anak seorang jenderal bintang 3, sampai hari ini terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran dan juga keadilan yang diyakininya. Saya meyakini Om, setiap orang tua pasti ingin anaknya bisa berdiri di kakinya sendiri. Saya yakin ayah saya akan tetap mendukung saya dan tetap berada di dekat saya, dan mungkin akan mengatakan, Iqbal, tetap pegang teguh apa yang kau yakini sebagai sebuah kebenaran. Bapakmu itu adalah bagian dari orang di masa kuat yang dulu, yang juga sebenarnya ikut bertanggung jawab pada banyak kesulitan-kesulitan hidup bangsa di masanya. Iya. Saya sadar dengan penuh dan saya mengetahui, makanya itu pernah saya sampaikan waktu itu Bunda sempat mau mungkin menjadi politikus. Saya sampaikan kalau Bunda salah, saya orang pertama yang akan mengingatkan Bunda. Jadi tidak ada batasan antara ibu dan anak gitu, apalagi ini kan mencangkup hajat hidup orang banyak. Kemudian itu dia salah satu alasan saya menyembunyikan latar belakang keluarga saya, Om. Saya senang aktif di gerakan-gerakan masyarakat sipil. Saya senang juga mengadvokasi masyarakat yang terpinggirkan. Itu kan tidak akan terlepas dari sejarah-sejarah dengan Orde Baru juga. Kita kan pasti belajar pada saat rezim Orde Baru itu bagaimana begitu otoriternya, koruptifnya dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang mendorong saya untuk menyembunyikan latar belakang saya, agar waktu itu sih pendek pemikiran saya, Om, ya, agar saya tidak dianggap bagian dari itu, dan saya dianggap saya tidak Om, terbayang-bayangi oleh ayah saya dan ibu saya. Jadi saya mau dikenal sebagai seorang Muhammad Iqbal Ramadan. Saya harus bisa berdiri di kaki saya sendiri. Mantap. Turunkan tanganmu. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apa karena mereka yang di depanmu itu memakai roda 4? Oke, luar biasa ya. Aduh, saya juga ikut terenyuh nih ya. Gila, sampai merinding juga ini guys. Ini, waduh, gimana ya? Ini adalah ungkapan isi hati seorang putra dari jenderal yang hidup pada zaman Orde Baru, yang merupakan salah satu kaki tangannya Presiden Soeharto dulu ya, Jenderal Murdiono ini. Nah, ini juga selain ini ungkapan hatinya Iqbal Ramadan, ini juga pukulan keras atau sindiran keras terhadap anak-anak pejabat, anak-anak politikus yang ngeyel, yang manja, yang katanya gak mau ngikutin jejak bapaknya, gak mau ngikutin karir bapaknya, ikut ke politik, ujung-ujungnya ngeyel, minta cari kerja, terjun ke politik, jadi wali kota gitu ya, jadi apa itu namanya itu lagi, jadi ketua partai gitu ya, sampai-sampai jadi wakil presiden ya. Dan baru-baru ini juga
bakal digadang-gadang untuk menjadi pemimpin di DKI. Nah, ini kan gila ya. Ini adalah sindiran keras buat mereka-mereka yang manja kayak itu. Itu ya guys, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.